Shalom Elohim, anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang sangat dikasihi oleh-Nya, izinkan saya untuk berbagi kesaksian. Saya manusia berdosa dan banyak kelemahan dan keterbatasan. Hanya karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan saja saya ada dan diizinkan untuk berbagi kesaksian dengan kita saat ini. Pada hari ini sekitar pukul 7, saya melihat ada seperti ada barisan-barisan yang banyak sekali, tetapi sudah diatur, sangat teratur barisan-barisan tersebut. Dan ketika kita lihat dari luar, dari ketinggian, itu seperti prajurit-prajurit. Di situ pada saat saya melihat itu, saya menyimaknya itu seperti selama 3 kali ya saudara-saudara. Saya melihat itu ada barisan yang rapi sekali. Dan saya tidak tahu itu apa. Dari pada saat saya melihat itu, saya tidak tahu itu apa. Dan tiba-tiba pada saat saya berbaring sekitar jam 9 atau jam 8, ya, saya diberikan pengertian hikmat oleh Roh Kudus. Itu adalah tentara-tentara, prajurit-prajurit. Pada saat itu saya melihat prajurit-prajurit ini seperti diatur dalam kode-kode khusus ya saudara-saudara. Prajurit-prajurit berjubah hitam. Jadi seperti mereka ini disiapkan untuk sesuatu yang akan segera terjadi ke depan ini. Saya tidak tahu apa, tetapi saya diberikan pengertian Roh Kudus bahwa akan ada pemberontakan-pemberontakan dari dalam dan luar negeri. Anak-anak dari bangsa ini yang akan memberontak. Bahkan iblis menggalang orang-orang untuk dilatih atau dibuat dalam satu organisasi khusus, membentuk mereka tentara-tentara yang dilatih khusus untuk sesuatu ke depan. Jadi di situ Roh Kudus memberikan pengertian bahwa itu adalah ISIS. Jadi orang-orang ini dikumpulkan dan dilatih di suatu tempat yang rahasia saat ini untuk guna pada saatnya nanti mereka itu akan diterjunkan. Dan saudara-saudara, saya diberikan firman Tuhan dari kitab Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita baca bersama-sama tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah
sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat-sangat urgent. Saya melihat itu tentara-tentara itu seperti mereka disiagakan, disiapkan untuk mereka akan diterjunkan segera. Jadi Roh Kudus memberi pengertian bahwa itu adalah ISIS ya, yang disiapkan khusus. Dan berkaitan dengan penglihatan saya pada saat 2021, di mana orang-orang ini, tubuh-tubuh mereka ini bukan lagi dipakai oleh, tidak lagi sehat ya, tetapi roh yang ada di dalam mereka ini adalah dipakai oleh iblis. Sehingga mereka akan menyiksa manusia, menyiksa orang-orang yang tertinggal, yang berani bayar harga, yang tertinggal pada masa pengangkatan dan ada di dalam kerajaan 66, mereka akan disiksa oleh ISIS ini, mereka-mereka ini. Dan mereka sangat bengis dan sangat kejam. Mereka sudah tidak ada belas kasihan karena di dalam diri-diri pasukan ini adalah pasukan iblis. Rohnya itu adalah roh-roh iblis, mereka sudah disusupi oleh roh-roh iblis. Sehingga mereka akan menyiksa orang-orang, mereka akan membunuh orang-orang, mereka akan mencungkil mata, mereka akan menyiksa sangat bengis dan sadis tanpa belas kasihan. Jadi anak-anak Tuhan, pesan urgen untuk kita saat ini, mari segeralah kita ambil tindakan pertobatan. Kita jangan berhelai-helai dengan dunia ini, bersantai riai dan menikmati kenyamanan. Kita boleh bersuka cita dengan berkat yang Tuhan anugerahkan saat ini. Tetapi jangan sampai kita nyaman dengan dunia. Sebab persahabatan dengan dunia adalah kita menjadikan diri kita musuh Allah. Mari anak-anak Tuhan, ini masa bukan lagi untuk kita bermain. Masa-masa ini adalah masa akhir zaman. Dan Antikris sudah duduk diam. Ia akan segera benar-benar menyatakan dirinya. Dan pasukan-pasukannya itu akan menyiksa anak-anak Tuhan yang tertinggal dan berani bayar harga. Tetapi jangan takut terhadap mereka, sebab kita anak-anak Tuhan, walaupun kematian tubuh tetapi roh tidaklah mati. Kita akan terus hidup ketika kita rela untuk membela nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang telah memakai cairan binatang itu dalam botol vaksin, jangan lagi kalian terima yang selanjutnya dan yang selanjutnya. Saya mohon demi jiwamu berharga di mata Tuhan. Pilihan ada pada kalian masing-masing, kehendak bebas. Tolong bertobatlah saat ini. Tinggalkanlah segala pesta poramu, kenyamananmu yang sesaat itu. Sebab kita ada dalam masa-masa yang sangat urgent dan berbahaya. Anak-anak Tuhan haruslah bertobat sungguh-sungguh. Anak-anak Tuhan, bangsa ini, bangsa Indonesia ini harus bertobat sungguh-sungguh. Berdoa untuk bangsa kita, untuk pemimpin-pemimpin kita, agar mereka bijaksana, diberikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak menjual akan bangsa ini kepada bangsa asing, sehingga mereka tidak bersepakat dengan orang-orang yang dipakai oleh iblis, elit-elit global, untuk menyiksa rakyatnya sendiri. Mari anak-anak Tuhan, mari kita pakai, tanggalkan segala apa yang menjadi kenyamanan kita. Kita pakai kain kabun kita, dan kita meratap
di kaki Tuhan, memohon belas kasihan untuk diri kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita. Murka Tuhan sedang tercurah penuh untuk setiap manusia, setiap anak-anak Tuhan yang menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Anak-anak Tuhan yang tidak bertobat sungguh-sungguh, baik yang tidak memakai cairan binatang itu, bahkan maupun yang memakai, namun menghina semua saksi-saksi sorga dan menghujat pekerjaan Roh Kudus. Bertobatlah, bertobatlah. Tuhan Yesus mengasihi saya dan kita sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.